Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2023, saya akan mengomentari Majelis Ulama Indonesia pernah minta Densus 88 dibubarkan. Majelis Ulama Indonesia pernah minta lembaga Densus 88 dibubarkan saja. Pernyataan Majelis Ulama Indonesia tersebut diduga berhubungan terkait penangkapan 2 orang aparat Majelis Ulama Indonesia bagian Papua sebagai teroris yang sekarang sudah selesai dihukum hakim. Sekarang tinggal menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Itu sebagai fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Majelis Ulama Indonesia diduga melakukan pembinaan terorisme di jajaran Majelis Ulama Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai provinsi sampai tingkat 2. Diduga Majelis Ulama Indonesia sebagai pelindung terorisme yang ada jajarannya termasuk pelindung pelaku pembakaran gereja, pembubaran ibadah Kristen, dan pemberian izin bangunan pendirian gereja. Rencana pencabutan SK 2 Menteri terkait pendirian gereja mendapat perlawanan dari Majelis Ulama Indonesia. Terkait penerbitan sertifikat halal untuk pengusaha untuk mendapatkannya memberikan sejumlah uang, tetapi tidak pernah diaudit oleh BPK terkait penggunanya. Ada dugaan penggunanya untuk membiayai organisasi terlarang yang berada di bawah pembinaannya. Adanya perilaku yang tidak terpuji dari Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia sampai hati memenjarakan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, padahal sesama umat Muslim, hanya untuk menguasai Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terbesar se-Asia dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan ada NII-nya, negara Islam Indonesia-nya. Setelah tidak terbukti ada NII, diganti dengan tuduhan sesat dan pencucian uang hingga Panji Gumilang ditangkap polisi. Sekarang Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia kena batunya mendapat lawan dari channel Sunnah Nabi dan channel Dewi Bulan yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad sampai Anwar Abbas melaporkan ke polisi Bareskrim untuk ditangkap. Ternyata channel Sunnah Nabi dan channel Dewi Bulan tidak bisa ditangkap karena mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dari Amerika Serikat dan Iran. Selama ini kalau ada yang menjelek-jelekkan agama Islam dan Nabi Muhammad, laporannya ke polisi langsung ditangkap dan dihukum cukup tinggi seperti Muhammad KC sampai dihukum hakim selama 8 tahun. Sekarang baru kena batunya. Berkali-kali Sunnah Nabi dan Dewi Bulan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad tidak bisa ditangkap. Harapan saya, Majelis Ulama Indonesia selalu menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai banyak pihak minta Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Majelis Ulama Indonesia pernah minta lembaga Densus 88 dibubarkan saja. Pernyataan Majelis Ulama Indonesia tersebut diduga berhubungan terkait penangkapan 2 orang aparat Majelis Ulama Indonesia bagian Papua sebagai teroris yang sekarang sudah selesai dihukum hakim, sekarang tinggal menjalani hukumannya sesuai putusan hakim. Itu sebagai fakta yang tidak bisa dibantah bahwa Majelis Ulama Indonesia diduga pembina terorisme di jajaran Majelis Ulama Indonesia sampai tingkat provinsi dan daerah tingkat 2. Diduga Majelis Ulama Indonesia sebagai pelindung terorisme yang ada di jajarannya termasuk pelindung pelaku pembakaran gereja, pembubaran ibadah Kristen, dan pemberian izin bangunan pendirian gereja. Rencana pencabutan SK 2 Menteri terkait pendirian gereja mendapat perlawanan
dari Majelis Ulama Indonesia terkait penerbitan sertifikat halal untuk pengusaha untuk mendapatkannya memberikan sejumlah uang tetapi tidak pernah diaudit oleh BPK terkait penggunanya. Ada dugaan penggunanya untuk membiayai organisasi terlarang yang berada di bawah pembinaannya. Adanya perilaku yang tidak terpuji dari Majelis Ulama Indonesia yang dipimpin Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia sampai hati memenjarakan Panji Gumilang selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, padahal sesama umat muslim hanya untuk menguasai Pondok Pesantren Al-Zaitun yang terbesar se-Asia dilakukan dengan cara menjelek-jelekkan ada NII-nya, Negara Islam Indonesia-nya. Setelah tidak terbukti ada NII, diganti dengan tuduhan sesat dan pencucian uang hingga Panji Gumilang ditangkap polisi. Sekarang Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia kena batunya mendapat lawan dari channel Sunnah Nabi dan channel Dewi Bulan yang menjelekkan Nabi Muhammad sampai Anwar Abbas melaporkan ke polisi Barreskrim untuk ditangkap. Ternyata channel Sunnah Nabi dan channel Dewi Bulan tidak bisa ditangkap karena mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad dari Amerika Serikat dan Iran. Selama ini kalau ada yang menjelek-jelekkan agama Islam dan Nabi Muhammad, laporannya ke polisi langsung ditangkap dan dihukum cukup tinggi seperti Muhammad KC sampai dihukum hakim selama 8 tahun. Sekarang baru kena batunya berkali-kali Sunnah Nabi dan Dewi Bulan menjelek-jelekkan Nabi Muhammad tidak bisa ditangkap. Harapan saya Majelis Ulama Indonesia selalu menimbulkan keributan di tengah-tengah masyarakat sampai banyak pihak minta Majelis Ulama Indonesia dibubarkan saja. Sekian dan terima kasih.